Seringkali orang berharap ketika firman Tuhan berbicara dalam kehidupannya, firman itu hanya merupakan sebuah nasihat, bimbingan, dan juga kata-kata peneguhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan mengetahui keadaan hidup kita, bahkan Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga tidak jarang firman itu datang berupa teguran. Dan ternyata hal ini tidak disukai oleh semua orang. Seperti yang terjadi di dalam Yeremia pasal yang ke-38. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan demikian. Berfirmanlah, beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Pemuka-pemuka kota Yerusalem ketika mendengar perkataan Nabi Yeremia di mana dia mengatakan bahwa kota Yerusalem akan jatuh ke tangan Babel, mereka tidak siap. Mereka merasa ini bukan firman Tuhan yang nyaman. Mereka merasa ini meresahkan, bahkan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk kota Yerusalem. Padahal apa yang dikatakan oleh Yeremia adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, kita melihat ada 3 sikap yang perlu kita hindari, yang tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mereka merendahkan firman Tuhan. Karena mereka berkata, segala sesuatu yang diucapkan oleh orang ini, yaitu Nabi Yeremia, segala sesuatu itu meresahkan, melemahkan semangat prajurit dan penduduk Yerusalem. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menganggap firman itu segala sesuatu hanya kalimat atau kata biasa. Ya, tentunya kita tidak boleh menganggap firman Tuhan hanya kalimat dan kata-kata biasa saja. Yang kedua adalah mereka menyalahkan firman Tuhan. Karena apa? Firman itu meresahkan. Firman itu tidak mendatangkan sejahtera. Firman itu tidak mendatangkan seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka menyalahkan bahwa firman itulah yang menjadi penyebab keresahan dan tidak adanya damai sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah mereka memfitnah pemberita firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Nabi Yeremia hanya menyampaikan suara Tuhan, tetapi dia kena imbasnya. Saudara, mari kita pahami dengan baik ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menghargai dan menghormati firman itu. Dan kita juga jangan menyalahkan firman Tuhan, bahkan juga tetap menghormati setiap yang mengucapkan firman itu, karena mereka adalah orang yang Tuhan pakai. Tuhan Yesus memberkati.